Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa balasan orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan sesuai dengan ujian dan cobaannya. Rasulullah mengatakan, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya balasan terbesar dari ujian itu sesuai dengan berat ujiannya. Semakin berat ujian dan cobaan, maka semakin besarlah balasan yang Allah berikan pada kita. Dan ingat, di dalam hadis ini Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah itu cinta pada satu kaum, maka ia akan memberikan cobaan kepada mereka. Ini kaedahnya dalam kehidupan ini. Ketika kehidupan kita, cobaan dan ujian itu tak ada yang menerpa kita, hati-hati. Allah itu sudah tak lagi sayang dan cinta kepada kita. Inilah yang disebut dengan istidraj. Harta kita banyak. Setiap malam dugem, diskotik. Kemudian besoknya harta kita makin meningkat. Kesehatan kita makin oke. Hati-hati. Ini diantara tanda Allah itu tak sayang dan cinta pada kita. Semakin bertambah ilmu kita, semakin membangkang kepada Allah. Kemudian tak ada pula efeknya di dunia. Ya biasa-biasa saja. Maka ini adalah yang disebut dengan istidraj. Hati-hati. Karena Allah sendiri yang telah mengatakan sesungguhnya Allah apabila ia senang dengan seorang hamba. Apabila Allah senang pada satu kaum, maka kaum itu akan Allah berikan ujian dan cobaan. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht. Maka barang siapa yang ridha, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Namun barang siapa yang murka, tak suka, tak senang dengan ujian dan cobaan tersebut, maka Allah pun juga akan murka dan benci pada kita. Maka jangan ditantang Allah. Jangan sok-sokan Allah apalah Allah ini. Ya Allah juga akan marah. Allah juga tidak akan senang dengan kita. Maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis qudsi yang mana Allah mengatakan ana indal zonni abdi bi. Aku kata Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika kalian buruk sangka pada Allah, maka Allah akan berikan buruk sangka itu pada kita. Namun apabila kita berbaik sangka, maka Allah pun akan berikan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Inilah sebuah kaidah dalam kehidupan. Maka kita bisa melihat di antara faedah kejadian di mana Rasulullah memenangkan perang Badar. Setelah itu Rasulullah juga menerima kabar bahwa putri tercintanya meninggal dunia. Ternyata begitulah kehidupan. Hanya sebentar senang, setelah itu akan datanglah cobaan dan ujian. Namun ingat, Allah juga akan terus memberikan motivasi-motivasi kepada kita agar menjalani kehidupan dengan kaedah kalau tidak bersabar, ya bersyukurlah dalam hidup ini. Dan di situ jugalah Rasulullah merasa takjub kepada mukmin yang mereka bisa bersabar dan bisa bersyukur. Rasulullah telah mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair walaysa dzaka illa lil mu'min. Begitu menakjubkan perkara orang-orang mukmin dan perkara tersebut tidak akan bisa dijalani kecuali hanya orang-orang mukmin. In asabathu sarra fasyakar fakana khairan lah. Apabila Allah berikan ia sebuah kegembiraan, sebuah kenikmatan, ia pun akan bersyukur. Maka itu baik untuknya.
Wa in asabathu dharra fasabar fakana khairan lah. Dan apabila Allah berikan ujian dan cobaan, ia pun bersabar, maka ini juga baik untuk seorang hamba.